Dengan bismillah awal bamula pajak berkisah ini acara tutur diucap dirangkai kata lihum disuruh himung dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bakisah Pajak, kami Bahabar membawa tema. Tema dibawa Habar dibaca. PP 20 untuk UMKM, UMKM maju, pajaknya laju. Didengarkan dilupa jangan rasuk dipaham mudah-mudahan. Terima kasih kami ucapkan, ucap selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak, khususnya warga Banua di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat datang di Bakisah Pajak. Kembali bersama saya hari ini, Alfian. Kita memperkenalkan platform edukasi perpajakan yang baru dari KPP Banjarmasin, yaitu Bakisah Pajak. Oke, selama ini mungkin kawan pajak beranggapan bahwa bahasan tentang pajak itu bikin pusing ya, rumit, bahkan ribet. Nah, melalui Bakisah Pajak inilah kami mengajak kawan pajak semuanya, mari kita bahas secara asik pajak ini di Bakisah Pajak, santai, mengalir, seperti bercerita atau bakisah dengan bahasa yang mudah kita pahami. Ya, jadi sesuai dengan tagline Bakisah Pajak, paham pajak sambil bakisah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh senior saya, narasumber kondang dari Jakarta Kalideres yang sudah hijrah ke Banjarmasin. Selamat sore Kak Utami, apa Selamat sore, kabar? Alfi. Baik. Oke, baik Kak. Pada episode perdana hari ini, kita membahas tentang apa nih Kak? Kita bakalan bahas topik yang lagi hangat nih, yang lagi hangat Iya. diperbincangkan di masyarakat, yaitu tentang ketentuan baru penyesuaian pajak final UMKM, yaitu PP 20 tahun 2026. Oke, beriringan dengan terbitnya PP 20 tahun 2026 ini, ternyata banyak sekali hoax-hoax yang beredar di masyarakat dan tentunya ini perlu kita luruskan ya, Bi, ya. Oke. Kalau temanya ya kita mau coba angkat tema hoax versus fakta PP 20 tahun 2026, jangan berasumsi, ayo pahami regulasi. Oke Kak Utami, jadi jangan berasumsi ya, Ya, teman-teman kawan pajak semua, ayo pahami regulasinya. Oh jadi akhir-akhir ini banyak yang hoax yang beredar ya Kak? betul betul. Berarti sebelum kita mengupas lebih dalam terkait hoak-hoak ini ya, Ya, sekitar PP 20 2026 ini, rasanya kita perlu bakisah terlebih dahulu ya, Kak, ya, ya, tentang penerbitan PP 20 tahun 2026 ya. karena, PP 20 ini bukan peraturan yang tiba-tiba muncul ya, Kak Betul Utami ya? betul. Ya, betul sekali, Bi. Jadi sebenarnya PP 20 tahun 2026 ini itu termasuk bagian dari perjalanan panjang, evolusi peraturan pajak UMKM di Indonesia, Bi. Sesuai
tagline Bakisah Pajak ya, Bi, Iya. kita paham pajak sambil bakisah. Jadi kita mulai bakisahnya dulu nih ya. Iya, Oke. Kak. Oke, jadi diawali dari tahun 2013, Bi. Pemerintah menerbitkan aturan yang khusus mengatur, terkait kewajiban pajak UMKM ya, yaitu PP nomor 46 tahun 2013. Nah, di PP 46 ini awal mula dikenalkan tarif murah, Wi, jadi Iya. 1% saja. Oh, 1% ya, Kak, ya? Dan pada saat itu pemikirannya adalah karena pemerintah ingin sekali menyederhanakan gitu ya, administrasi perpajakan buat UMKM ya. Hmm. Jadi kalau dulu UMKM nggak mau bayar pajak karena berpikir bayar pajak itu ribet, ngitungnya ribet, harus pembukuan gitu ya. Maka terbitlah aturan PP 46 tahun 2013, yaitu dengan membayar 1% dari omset bruto. Oh, Jadi cukup pencatatan saja tanpa perlu pembukuan. Awalnya oke. seperti itu, Bi. Jadi 1% Kak ya? 1% Dari awalnya. bruto tahun 2013 ya? Kemudian seiring berjalannya waktu, pemerintah juga menyerap ya aspirasi yang beredar di masyarakat, ternyata Bi, tarif 1% itu masih dirasa terlalu tinggi, gitu Hmm. ya. Maka dilakukanlah evaluasi yaitu dengan penerbitan PP 23 tahun 2018. Kita kenal adanya diskon nih, Bi, tarifnya didiskon 50%. Mhm. Kita lihat nomor PP-nya juga diskon 50% loh, Bi, Persen ya? dari 46 jadi 23 nih. Iya. Oke, di dalam PP 23 tahun 2018 tarifnya dipangkas jadi 0,5% saja. Kemudian mulai dikenal adanya batasan waktu penggunaan atau pemanfaatan tarif. Untuk OP boleh selama 7 tahun, CV Firma 4 tahun, dan PT 3 tahun, Sama. ya. Nah, masih berlanjut nih, Pi, setelah ada Undang-Undang HPP ya, Pi, ya, di tahun 2021. Di tahun 2022-nya terbit PP 55, oke. Tarifnya masih tetap sama, 0,5%. Kemudian ada yang lebih mengembirakan lagi nih, Pi, menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Apa, Pi? Hmm. Adanya fasilitas pengurang, ya. Jadi pada saat itu dikenalkan adanya fasilitas pengurang untuk batasan omset sampai dengan 500 juta belum kena pajak, ya. Jadi kalau omsetnya di bawah 500 juta nggak perlu bayar pajak PPh final kan, gitu. Iya. Dan dikenalkan juga adanya entitas baru ya, karena pada saat itu ada entitas baru seperti PT Perorangan, BUMDes, dan BUMDesNak. Iya. Nah, terakhir nih, Wi, ini sebenarnya peraturan yang benar-benar ditunggu gitu ya sama masyarakat, karena sudah banyak yang berakhir di 2024 gitu Mhm. ya. Sampai awal 2025 nih, 2026 kita tunggu kok belum turun-turun aturannya ya. Akhirnya Iya. ditunggu lama, akhirnya muncul juga. Ini yaitu dengan kemunculan PP 26 PP 20 tahun 2026 gitu ya, Wi. Nah, sebenarnya kalau dibilang ini PP 20 ini sebenarnya penyempurnaan dan hasil evaluasi panjang gitu ya, Pi, dari aturan-aturan sebelumnya. Tapi poinnya adalah bukan untuk, memperketat UMKM ya, Mhm. bukan, tapi justru ingin melindungi UMKM yang sesungguhnya. Iya. Karena ternyata dari hasil evaluasi banyak loh perusahaan-perusahaan besar yang menyamar jadi UMKM dan menikmati fasilitas ini. Nah, kita pengen dengan PP 20 2026 ini fasilitas ini dimanfaatkan oleh benar-benar UMKM yang membutuhkan support gitu, Wi. Yaitu benar-benar yang kapasitas ekonominya masih di bawah 4,8. 8. Seperti itu, Oke. Mas Sofi. Aduh, panjang Panjang banget juga ya. kisahnya ya, Kak Mhm, Uut ya. Jadi, dari 2013 PP 46 iya, 1%, kawan pajak semua, di 2018 turun nih 0,5%. 0,5%. Mhm. Nah, jadi 2022 pun dapat lagi insentif Ya, 500 500 juta, juta bebas pajak. betul. Nah, dalam setahun. Jadi PP 20 ya tadi ya, di Ya, tahun 2006 ini Kak Utami justru hadir membawa angin segar ya. betul. Jadi napas baru bagi Yang UMKM sesungguhnya ya. yang memberikan kemudahan dan keadilan nih bagi Mhm, pelaku UMKM. ya, Jadi, kawan-kawan pajak UMKM baik itu di Banjarmasin, Batola, dan sekitarnya, jadi, yang memastikan itu menggunakan tarif 0,5% hanya wajib pajak yang benar-benar masuk kategori UMKM. UMKM. Jadi memang untuk keadilan ini. Ya, betul. Ya, jadi di luar sana kan banyak isu nih, Kak, Ya, ada hoaks yang ya, terdengar ini ya, ngeri ya, serem ya. Jadi mending kita langsung bedah nih ya, beberapa hoaks yang paling satu-satu ya.
sering Sering berseliweran di bertemuan. PP 20 ini. Jadi yang pertama ini, Kak, Mhm. yang sering kita bikin panik nih, ada gosip bahwa PPh final UMKM ini dihapus nih, Waduh, dan langsung dinaikkan ke tarif pajak normal yang besar. Nah, itu isunya dari 2025 si itu. UMKM yang langsung sepaneng ya, langsung Iya, pusing gitu ya. benar nggak tuh, Kak Utami? Faktanya ya salah ya, Iya Kak salah, Utami ya? iya. Salah besar. Nah, jadi, melalui PP 20 ini, kawan pajak semua, pemerintah justru telah mempertahankan nih atau Ya, masih, memakai PPh final 0,5%. masih tetap. Iya, jadi tidak ada kenaikan ya, Ya. tidak ada kenaikan tarif. Jadi skema ini untuk melindungilah, pelaku-pelaku usaha kecil atau UMKM, Mhm. dan tarif ini hanya yang benar-benar usahanya omsetnya masih di bawah 4,8. 4,8 miliar setahun. Ya. Jadi intinya pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas ini memang tepat sasaran, Iya, Kak Ut, ya. iya, betul sekali. Oke. Oke, itu tadi hoax yang pertama ya, Iya, Kak Alfi ya? pertama. Oke, terus kita lanjut ke hoax yang kedua deh. Hoax yang kedua itu, benar nggak sih wajib pajak badan itu sudah tidak boleh menggunakan tarif 0,5%, tapi langsung menggunakan tarif normal 22%. Wow, Waduh, iya tinggi ya. banget ya kayaknya 22%. Langsung dari setengah langsung 22 gitu ya. Oke, sebenarnya ini pemahaman yang parsial ya, separuh-separuh gitu ya. Baik, faktanya yang benar adalah untuk wajib pajak badan nih, Pi, yang memang sudah terdaftar sebelum berlakunya, PP 20 tahun 2026 gitu ya, dan dia masih berhak menggunakan tarif artinya periode pemanfaatannya masih berlaku nih, Pi. Mmm, Maka diatur di dalam PP 26 ini, dia masih bisa menggunakan tarif 0,5% sampai masa manfaatnya berakhir. Jadi nggak usah khawatir ya, Pi, misalkan nih yang terdaftar PT nih terdaftar di tahun 2025 gitu ya, mhm kita ada aturan, mhm, gimana nih ke 0,5%, udah nggak boleh gitu ya. iya, Yang benar adalah tetap lanjutkan ya, 0,5%-nya tetap boleh dilanjutkan sampai oh, periode manfaatnya berakhir. Berarti kalau PT kan 3 tahun tuh, Bi. iya, Berarti 2025, 2026, sampai 2027 gitu oh, ya. Oke, kemudian nah, yang nggak boleh itu sebenarnya, Pi, yang diatur adalah untuk PT, selain PT perorangan ya, Pi, ya. iya, Jadi CV, firma gitu ya, itu yang, terdaftarnya setelah PP 26 ini berlaku. Jadi sejak tanggal 22 April 2026 ya, ini memang sudah tidak mendapatkan fasilitas menggunakan tarif 0,5%, jangan Pi, di gitu ya. Nah, kalau untuk tapi bisa dijelaskan juga di sini, Pi. Jadi kalaupun dia gitu ya, Pi, masih di bawah 4,8 miliar, masuknya kategori UMKM nih, Pi. mhm, Tapi dia terdaftarnya baru atau manfaatnya sudah berakhir nih, masa manfaatnya berakhir gitu ya. Itu juga nggak serta-merta pakai tarif yang 22% loh, Pi. iya, Karena kalau memang omsetnya masih di bawah 4,8 gitu ya, maka dia boleh dapat fasilitas juga sebenarnya, Pi, yaitu potongan 50%, 10% oke, K31, dari iya, dari tarif umumnya ya. Kalau kita tahu, tarif umum BPA Badan kan 22% kan, Pi. mhm, Jadi tarif efektifnya adalah 11%. Dan yang harus garis bawahi juga nih, Pi, selama ini ketika menghitung 0,5% kan dari apa, Wi? Omset bruto kan, omset mhm total. mhm mhm, Nah, kalau mereka yang menghitung menggunakan tarif umum, mereka dikenakan dari penghasilan neto neto atau ya, laba labanya. bersih, Jadi kalau mereka rugi ya nggak bayar pajak juga gitu loh, Pi. Jadi iya, kayak kami ini fair ya. Jadi dikenakan pajak ketika memang mereka laba ya, gitu ya. Jadi rasanya wajib pajak badan nggak perlu khawatir deh gitu ya, iya. karena pemerintah masih tetap memikirkan gitu ya, ada keberpihakan kepada mereka juga kok, Pi. Iya, Ya, jadi intinya di transisinya di 22 April ya 2026 ya, Kak, ya? 2026, ya, Oke, baik kawan pajak, warga Banua, Banjarmasin dan sekitarnya, kita lanjut nih, ya, Kak, ke hoax yang ketiga ya. ketiga ya. Jadi di aturan lama ini kan ada pemampatan tarif 0,5%. Misalnya orang pribadi cumannya dulu kan boleh 7 tahun ya, 7 tahun, CV, PT 4 4 tahun, tahun, PT kalau PT 3 tahun ya, PT 3 tahun dan PT perorangan sama dengan CP ya, 4 4 tahun, tahun. oke oke, ya betul. Nah, jadi banyak yang bilang tahun 2026 ini habis total nih. Oh, Semuanya nggak bisa nih, harus menggunakan pembukuan. oke Jadi faktanya oke. faktanya Kak Ud, ini justru
kabar gembira. Ya, Jadi berita gembira. Jadi berdasarkan PP 20 tahun 2026, penggunaan tarif 0,5% ini bagi orang pribadi maupun PT PT perorangan. perorangan itu berlaku selamanya, Kak. Ya, sepanjang. Yang selama mereka memenuhi kriteria UMKM. Ya, berarti omsetnya Iya, masih sampai jadi 2008 ya. nggak perlu mikirin 7 tahun, 4 Ya, tahun. wah. Iya. Jadi tidak perlu khawatir dengan tenggat waktu ya, Ya, kawan betul pajak betul semua. betul. Dan yang kedua, berita gembiranya ini, Kak, Ya, eee, untuk PP untuk WP koperasi ya. ini ya, koperasi ya, Ya, betul. koperasi boleh menggunakan tarif 0,5% selama 4 4 tahun. tahun Ya, sejak terdaftar sebagai wajib pajak. betul betul. Artinya koperasi yang jangka waktunya telah berakhir di tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, Ya, maka sampai dengan tahun 2009 ini masih bisa memperpanjang nih, ya. karena dia dikenakan PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2022. Jadi masih Selama dia melaksanakan berakhirnya di 2025 2025 sampai sampai di tahun 2029. 2009. Betul betul. Ya. Oke, tadi terkait batasan waktu ya, Bi. Mhm. Hoax-nya menakutkan padahal aslinya menyenangkan Faktanya ya. menyenangkan. Oke, nanti kita lanjut ke hoax keempat ya sekarang Iya, ya? keempat. Oke, ini hoax yang juga sangat sensitif nih, Bi. Mmm, Katanya fasilitas pengurang penghasilan omset sampai dengan 500 juta yang bebas pajak itu, Bi, katanya dicabut. Wah, bener nggak ya? cabut, aduh. Oke, baik. Dalam kesempatan ini kita akan luruskan ya, Bi, ya. Iya, Fasilitas pengurang 500 juta gitu ya, omset 500 juta masih bebas pajak, masih tetap berlaku. masih tetap berlaku Masih ya, tetap Kak, ya? untuk wajib pajak UMKM orang pribadi gitu Oh, ya. Jadi kalau memang omsetnya masih 500 juta ke bawah, masih nol pajaknya ya, Bi, ya, nggak perlu iya, bayar pajak lagi gitu ya. Jadi intinya masih ada fasilitas pengurang 500 sampai dengan 500 juta bebas pajak, masih tetap oke. berlaku. Jadi di bawah 500 juta setahun Ya, masih bebas pajak. betul. Oke, sekarang kita ke yang kelima ya, Kelima, hoax yang kelima. ya. Jadi, katanya nih, Kak, Ya, batas maksimal untuk menerima ini kan skema ini diturunkan nih, bukan lagi 4,8. Jadi bisnis menengah ke bawah nih langsung istilahnya langsung terdepak lah. Oke. oke. Ternyata faktanya Faktanya batas omset UMKM masih tetap 4,8 4,8 miliar, iya, miliar, nggak ya. diturunkan kok ya. Iya, Masih tetap Kak. Nah, jadi yang berhak ini tetap dikunci ya. ya, Kawan pajak semua tetap dikunci di 4,8 miliar. miliar. Nah, sedangkan di PP tahun 2026 ini memang mengatur lebih ketat nih, Ya, kawan pajak, Kak Utami. Jadi cara penghitungannya dengan tujuan ini supaya tidak ada lagi pemecahan omset nih. ya, Jadi modus-modus itu ya, ya modus-modus perusahaan kecil ya dia membentuk perusahaan-perusahaan kecil untuk memecah omsetnya omsetnya. Jadi supaya tidak memenuhi batas 4,8 4,8 miliar ya. miliar. Dan juga ini juga, untuk menahan laju pertumbuhan omset nih Oke, agar demi tetap banjir berada ya. di bawah batasan omset UMKM. Ya, Nah, sedangkan yang ketiga ini faktanya untuk penghitungan batas penghasilan UMKM ini sekarang memang dihitung dari seluruh global ya, ya. gabungan. Gabungan total penghasilan usaha dan pekerjaan bebas yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, baik anggota keluarganya, Ya, anak, yang masih di bawah tanggungannya iya, ya. pasangannya, Ya, dan di mana dia, melakukan kegiatan usaha nih. ya, betul. Oke, di total semua penghasilannya, baik itu PT perorangan Termasuk omset maupun perorangannya. iya, baik Mhm, itu juga orang pribadi. pribadi. Iya. Tapi poinnya penghasilan pekerjaan bebas dan usaha ya, Bi, Iya, ya. Oke, itu baik yang final maupun non final heeh, itu ya. Oke. Oke, tadi udah yang hoax ke berapa tadi, Bi? Udah itu kelima tadi ya? kelima. Sekarang kita ke hoax yang keenam. Katanya PP 20 2026 tuh merugikan pelaku industri digital kreator seperti influencer, konten kreator, blogger, vlogger ataupun YouTuber. Ah, Mmm, ini ramai juga nih ya. Wah, yang pegiat apa yang penggiat medsos langsung wah bersuara gitu ya. Oke, saya coba luruskan ya. Sebenarnya, Bi, baik di aturan yang lama maupun aturan yang baru, mereka tuh tidak terpengaruh gitu ya. mmm, Dari awal
kegiatan mereka itu penghasilan yang mereka peroleh dari penyerahan jasanya gitu ya sebagai content Iya. creator itu bukan masuk, sebagai sasaran yang dikenakan tarif PPh 0,5%, Oh, baik di aturan lama maupun aturan baru gitu ya. iya. Penghasilan mereka itu dari dulu masuknya sebagai pekerjaan bebas Ya gitu. bebas sih. Iya, jadi penghasilannya itu dihitung selalu menggunakan tarif umum gitu ya, Mhm. tarif umum dan kalau mereka pernah memberitahukan, penggunaan NPWP, maka mereka Iya, bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang diberitahukan paling lambat 3 bulan awal ya, Pi, di tahun iya, berjalan. Syaratnya iya, harus memberitahukan memang ya, Pi, ya, iya. gitu. Jadi kalau ini berdampak ke influencer harusnya tidak ya, Pi, karena memang dari awal mereka bukan Bukan sih. sasaran dari tarif Iya, yang 0,5% ini. iya bukan WP UMKM lah. Iya, gitu. Oke. Jadi, para konten kreator tidak perlu khawatir ya, Ya, artinya memang, PP20 bukan ini, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan bebas, dia memang iya, untuk, keadilan WP UMKM. iya. Jadi sekarang kita membahas yang ke-7 nih ya. Yang terakhir nih kayaknya, Pi. Iya, yang sering berkembang liar nih di Oke. masyarakat. Jadi, PP20 ini katanya sangat mencekik nih. Waduh, Aduh, pajak sangat mencekik dan mematikan usaha mikro kecil atau UMKM yang baru merangkak nih. Wah, padahal Faktanya ya. iya, faktanya peraturan ini sebenarnya untuk melindungi UMKM, ya yang seperti saya bilang sebelumnya, napas barulah bagi UMKM-nya. Artinya PP ini memang mensupport WP UMKM yang benar-benar UMKM aslinya. Asli, yang asli. Jadi aturan ini memang, mendeteksi apakah istilahnya free rider ya? Ah, ya, penumpang gelap. Penumpang gelap, jadi yang mempunyai bisnis besar, Ya, sengaja memecah-mecah omset, set, nah menjadi kecil agar bisa menikmati dari kecil fasilitas ini ya tarif yang pajak murah ini. UMKM yang 0,5% ini. Dan dia juga kan, ada batasan 500 juta tadi, setahunnya Iya, yang bebas pajaknya. Jadi, tindakan inilah yang merusak pasar iya. ini. Dia malah kayak gitu yang merusak pasar ya. Iya. Nah, dengan aturan ini, maka UMKM justru akan lebih dilindungi dari persaingan yang tidak sehat nih, Kak. Jadi adil lah buat wajib pajak UMKM. Ya, betul sekali, Pi. Oke, tadi kita udah berkisah ya tentang, Terpisah. evolusi peraturan pajak untuk UMKM di Indonesia Iya, dari tahun ke tahun. Kemudian kita juga udah bahas nih, sudah mencoba meluruskan beberapa hoax gitu ya, Pi, iya. terkait, penerbitan PP20 tahun 2026. Jadi kalau boleh kita simpulin nih, Pi, mungkin ada kita bisa ingat 3 hal nih, Pi. Yang pertama, 0,5% tetap berlaku. 500 juta masih tetap ada, Iya. yaitu batasan 500 juta bebas pajak itu ya, Mhm, masih ada dan diskon 50% ya, mhm. untuk wajib pajak badan yang masih omsetnya masuk kategori UMKM gitu ya, Bi. Iya. Jadi, PP20 2026 ini sebenarnya sangat-sangat melindungi komunitas UMKM yang sesungguhnya, UMKM aslinya gitu ya, Bi, ya. Iya. Karena evaluasinya kemarin banyak yang main tuh, Pi, baik yang modus nih perusahaan-perusahaan besar nyamar jadi UMKM kecil-kecil gitu ya, Heeh. ada film splitting, dipecah-pecah omsetnya, atau mungkin ditahan nih omsetnya gitu ya. Nah, dengan peraturan PP20 2026 ini, pemerintah ingin memastikan yang menggunakan tarif ini benar-benar UMKM yang asli, yang memang butuh di-support gitu loh, Pi, ya. Oke. Jadi, eee, insyaallah tetap ada keberpihakan itu untuk UMKM gitu ya, Pi, ya. Iya. Oke. Sesuai tadi ya, Bi, tema kita, Bi, jangan berasumsi gitu ya, Iya. pahami dulu regulasinya. Jadi kalau dengar apa tadi, isu-isu hoax di medsos tuh jangan khawatir, jangan Heeh. panik gitu ya, karena belum tentu benar gitu ya. Iya. Yang awalnya kayaknya menakutkan, ternyata malah menyenangkan ya, Bi, Iya. karena ternyata berlaku selamanya tanpa batasan ya, Bi, ya, untuk yang Mhm, orang pribadi, kalau memang masih omsetnya di bawah 4,8. mhm. Ya, kira-kira kesimpulan seperti itu mungkin ya, Iya. Mas Alfi ya? Oke, jadi Kak jangan asumsi kalau istilah orang Banjar, Apa jangan nih? umpat kambing tumbur. Itu. Umpat kambing tumbur, apa, FOMO ya istilah sekarang ini ya. Jadi kita pahami aturannya, regulasinya, kalau kawan-kawan pajak masih kurang paham atau kurang silahkan konsultasi di Oke, KPP Pratama Banjarmasin. ya. Atau Baik. bisa ini Mas Alfi, ini kalau ada, yang sedang mengikuti IG kita, ada Oh, iya, mungkin boleh boleh silahkan nih ya? ada yang di kolom komentar atau mau DM, Ya, ini bisa. mimin kita lagi standby ini, Ya, Mas Nugi ganteng. belum ada ya? Iya. Oke.
Oke, kalau misalkan belum ada, mungkin mungkin mereka senangnya langsung datang aja Mas Alfi ke helpdesk gitu ya, biar ketemu Iya. Mas Alfi, gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya ya di kolom komentar, nggak ada? Belum ada. Intinya sih ini ya kawan pajak ya, jadi, eee, ini masa transisi, Ya, jadi yang menggunakan PP 55 2022 masih berlaku, ya, masih bisa diperpanjang sampai tahun 2029 untuk operasi tadi, ya, dan yang berakhir di 2025 sebelum April 2024 bahkan, 2024 ya, masih itu bisa opsi diperpanjang sampai 26. 2026 ya, yang Ya, badan ya? yang kalau badan sampai masa manfaatnya Iya, berakhir. 3 tahun ya Mhm, kalau untuk PT, CP 4 tahun. Nah, sedangkan untuk OP dan perorangan tidak ada lagi tidak ada batasan. batasan. Iya, Ya, sepanjang omsetnya memang masih UMKM ya, Bi, sampai dengan iya. 4,8. Oke, Baik. masih belum ada pertanyaan ya Mas Nugi, nggak ada pertanyaan? Oke, kayaknya udah selesai deh, Bi, Iya, eee, kawan pajak udah buka kisah kita penuh sore ini. dengan kisah kita sore ini. Oke, Jadi, alhamdulillah ya, ya, kawan pajak semua, warga Banua Banjarmasin, Kabupaten Batola dan sekitarnya, alhamdulillah bak kisah pajak sore hari ini sudah selesai. selesai. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan Iya. pencerahan ya, insight-insight positif buat kawan pajak semuanya. Baik, terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah bergabung dari awal hingga akhir, yang sudah mendengarkan, sudah komen-komen atau bertanya walaupun malu-malu nih, masih ada yang malu-malu bertanya. Semoga acara Bakisah Pajak hari ini bermanfaat dan bisa memberikan insight yang positif untuk kawan pajak semua dan Oke, warga Banua, Banjarmasin dan sekitarnya. oke, Saya juga ini, kita juga mengingatkan ya ya, kawan pajak, maraknya ini penipuan ya, oke, yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, baik itu melalui email, WA. ya, Jadi kawan pajak jangan segan-segan atau malu bertanya ke KPP Pratama Banjarmasin. oke. Dan juga follow nih akun Akun medsos ini kami ya, baik di itu Pajak Banjarmasin, iya, ya, baik di pajak-pajak Instagram maupun YouTube ya, mhm, biar nggak ketinggalan Mas Alfi, iya, informasi terbaru seputar peraturan perpajakan ya. mmm, Atau mungkin bisa ngelihat nih jadwal edukasi kita, jadwal iya, live-nya kapan gitu ya, sosialisasi sosialisasi. pajak yang akan diselenggarakan oleh KPP Pratama Banjarmasin. Oke, jadi yuk follow atau subscribe IG dan, YouTube KPP Pratama Banjarmasin. Oke, baik kawan pajak, sekarang kita nggak perlu pusing ya, Ya, ribet atau lagi masalah pajak, karena kita bahas asik masalah pajak di Bak Kisah Pajak. oke. Tagline-nya Eee, yuk paham paham pajak pajak sambil sambil berkisah. berkisah. Oke. Iya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di Bak Kisah Pajak selanjutnya. Kami dari tim penyuluh KPP Pratama Banjarmasin mengucapkan Terima kasih. wassalam, terima kasih, Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.